kembali lagi bersama saya Patricia Floresita Ines Laka Halimaking, kelas 11 MIPA 5 SMAK Suradikara ND. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai koloid dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Sistem dan jenis-jenis koloid. Koloid berasal dari bahasa Yunani yang berarti lem. Sistem koloid pertama kali dipelajari oleh Thomas Graham pada tahun 1961. Graham mempelajari sifat difusi beberapa larutan yang berdifusi melalui membran Perkamen. Graham menemukan bahwa zat-zat seperti kanji, gelatin, dan putih telur sangat lambat atau sama sekali tidak berdifusi. Zat yang sukar berdifusi ini disebut koloid. Pada tabel di bawah ini, kolom pertama yaitu ciri, kolom kedua larutan, kolom ketiga koloid, dan kolom keempat suspensi. Ciri yang pertama adalah diameter. Pada larutan lebih kecil 1 nanometer, pada koloid 1 sampai 100 nanometer, dan pada suspensi lebih besar 1 nanometer. Ciri yang kedua yaitu sifat. Pada larutan bersifat homogen, pada koloid secara makroskopis homogen, tetapi secara mikroskopis heterogen. Pada suspensi heterogen. Ciri yang ketiga yaitu fase. Pada larutan 1 fase, pada koloid 2 fase, dan pada suspensi 2 fase. Ciri yang berikut yaitu fisik. Pada larutan jernih, pada koloid keruh, dan pada suspensi keruh. Ciri yang kelima adalah pemisahan. Pada larutan tidak memisah jika didiamkan, pada koloid tidak memisah jika didiamkan, dan pada suspensi memisah jika didiamkan. Ciri yang keenam, penyaringan. Pada larutan tidak dapat disaring, pada koloid dapat disaring dengan penyaringan ultra, dan pada suspensi dapat disaring dengan penyaringan biasa. Ciri yang ketujuh, stabilitas. Pada larutan sangat stabil, pada koloid relatif stabil, dan pada suspensi tidak stabil. Sistem koloid terdiri atas 2 fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Fase terdispersi merupakan fase saat terlarut, sedangkan fase pendispersi merupakan fase saat pelarut. Berikut jenis-jenis koloid. 1. Aerosol. Sistem koloid dengan fase terdispersi padat dan fase pendispersi gas disebut aerosol padat. Contoh aerosol padat adalah asap dan debu di udara. Sedangkan sistem koloid dengan fase terdispersi cair dan fase pendispersi gas disebut aerosol cair. Contoh aerosol cair yang sering digunakan adalah hairspray, parfum, dan cat semprot. Yang kedua, sol. Sistem koloid dengan fase terdispersi padat dan fase pendispersi cair disebut sol. Contoh sol yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah sol sabun, sol kanji, sol air sungai atau lempung dalam air, tinta, dan cat. Jika fase terdispersinya merupakan zat padat dan medium pendispersinya juga zat padat disebut sol padat. Sol yang lebih kental dan agak kaku disebut gel. Contoh gel adalah selai dan agar-agar. Yang ketiga, bui. Sistem koloid dengan fase terdispersi gas dan fase pendispersi cair disebut bui. Contoh bui adalah bui sabun dan krim kocok. Jika medium pendispersinya berupa zat padat disebut bui padat. Contoh bui padat adalah karet busa dan batu apung. Bui digunakan pada berbagai proses.
misalnya buih sabun pada pengolahan biji logam, pada alat pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ada kalanya buih tidak dikehendaki. Zat-zat yang dapat memecah dan mencegah buih antara lain eter, isoamil alkohol, dan sebagainya. Yang keempat, emulsi. Sistem koloid dengan fase terdispersi cair dengan fase pendispersi cair disebut emulsi. Contoh emulsi adalah susu, santan, dan minyak ikan. Jika fase pendispersinya berupa zat padat, disebut emulsi padat. Contoh emulsi padat adalah jeli, mutiara, keju, dan mentega. Syarat terjadinya emulsi adalah dua jenis zat cair itu tidak saling melarutkan. Emulsi terbentuk karena pengaruh suatu pengemulsi. Contohnya adalah sabun yang dapat mengemulsikan minyak ke dalam air. Jika campuran minyak dengan air dikocok, akan diperoleh suatu campuran yang segera memisah jika didiamkan. Akan tetapi, jika sebelum dikocok ditambahkan sabun atau deterjen, diperoleh campuran yang stabil yang kita sebut emulsi. Contoh lainnya adalah kasein dalam susu dan kuning telur dalam mayones. B. Sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall. Cara yang paling sederhana untuk mengenali sistem koloid adalah terjadinya penghamburan cahaya pada sistem koloid. Efek Tyndall terjadi disebabkan oleh partikel-partikel koloid yang cukup besar untuk memantulkan dan menghamburkan sinar ke sekelilingnya. Contoh efek Tyndall adalah pada warna langit di siang hari. Penghamburan cahaya oleh molekul udara di atmosfer menyebabkan langit berwarna biru. Contoh lainnya adalah pada saat kamu mengendarai kendaraan bermotor dan lewat jalan yang berkabut, maka cahaya kendaraan bermotor akan dihamburkan oleh kabut sehingga cahaya lampu tampak lebih terang. Yang kedua, dialisis. Pada proses pembuatan koloid, sering dijumpai adanya ion pengganggu yang mengganggu kestabilan koloid. Ion-ion pengganggu tersebut dapat dihilangkan melalui proses dialisis. Dialisis merupakan proses pemurnian koloid dari muatan-muatan yang menempel pada permukaannya. Dalam proses dialisis, koloid dimasukkan ke dalam kertas selofan, kemudian dialiri air. Ion pengganggu akan melewati pori-pori kertas selofan karena diameter ion pengganggu jauh lebih kecil dari koloid, sedangkan partikel koloid akan tertinggal. Contoh proses dialisis yang terjadi dalam tubuh manusia adalah kerja ginjal. Darah yang mengangkut hasil atau sisa metabolisme akan masuk ke ginjal yang berselaput semiperambel. Molekul dan ion-ion yang kecil akan keluar bersama air, sedangkan sel-sel darah yang berukuran partikel koloid tertahan di ginjal menjadi bersih. Yang ketiga, gerak Brown. Gerak Brown terjadi karena adanya tumbukan antara molekul partikel pendispersi terhadap partikel koloid. Gerak Brown bermanfaat untuk menjaga kestabilan partikel koloid dalam medium pendispersinya, sehingga tidak akan terjadi pengendapan partikel koloid yang disebabkan oleh adanya gaya gravitasi. 4. Koloid pelindung. Suatu koloid membutuhkan koloid lain untuk menjaga kestabilannya. Koloid yang digunakan untuk menjaga kestabilan disebut koloid pelindung. Koloid pelindung akan membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengelompok. Contoh koloid pelindung yaitu pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. C. Cara pembuatan koloid. Ada dua cara. Yang pertama, cara kondensasi.
yaitu proses pembuatan koloid dengan cara memperbesar partikel-partikel yang berukuran atom, ion, dan molekul pada larutan sejati. Cara kondensasi dilakukan melalui proses kimia, seperti reaksi substitusi, reaksi hidrolisis, reaksi redoks, dan penggantian pelarut. Yang kedua, cara dispersi meliputi A. Cara mekanik, B. Cara homogenisasi, C. Cara peptisasi, dan D. Cara busur.